Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwas sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan keberkahan untuk kita semua dan juga taufik untuk kita semua, sehingga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu kita dan juga menambah amal saleh kita, ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian rahimakumullah, insyaallah kita akan kembali membaca beberapa kalimat-kalimat yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zarnuji di dalam kitab beliau Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum. Dan pertemuan yang lalu sudah kita lalui tentang bagaimana memilih guru, bagaimana memilih ustadz. Dicontohkan yaitu Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau memilih gurunya yaitu Hammad bin Sulaiman. Memilih guru ini beliau bukan hanya memilih, akan tetapi ba'da ta'ammuli wa tafakkur, yaitu setelah beliau perhatikan, setelah beliau tafakkur, setelah beliau teliti, maka beliau pilih Hammad bin Sulaiman. Dan ternyata memang benar bahwa syekh beliau ini, Hammad bin Sulaiman, adalah seorang syekh yang mempunyai sifat karakter yang mulia. Digambarkan di situ waquran, haliman, saburan fil umur. Dan beliau belajar kepada Hammad bin Sulaiman cukup lama, kurang lebih adalah 18 tahun. Baik, kita kembali membaca perkataan beliau. Waqala Abu Hanifah rahmatullahi alaih. Berkata Imam Abu Hanifah rahmatullahi alaih, sami'atu hakiman min hukama'i Samarqand. Saya mendengar salah satu dari seorang yang bijaksana, hakim, ya, min hukama'i Samarqand, dari kalangan para ahli hikmah di Samarqand, yaitu orang-orang yang bijaksana, yang mempunyai akal dan juga sifat-sifat hikmah. Qala, dia mengatakan, inna wahidan min talabatil ilmi syawarani fi talabil ilmi. Sesungguhnya salah satu dari kalangan para penuntut ilmu telah bermusyawarah kepadaku dalam masalah talabul ilmi. Wa kana qad azama 'ala dhahabi ila Bukhara. Dan dia telah bertekad untuk pergi ke Bukhara, yaitu salah satu kota, ya, di mana kota Bukhara ini tentu di luar Arab, ya. Kalau sekarang, ya, kurang lebih ada di daerah yang menjadi kekuasaan Rusia. Di Bukhara ini dulu juga banyak para ulama, termasuk imam yang terkenal dari kalangan ahlul hadis adalah Al-Imam Al-Bukhari dengan kitab sahihnya Sahih Al-Bukhari. Lanjut. Jadi ada salah satu di antara para penuntut ilmu itu bermusyawarah dengan beliau akan pergi ke Bukhara li talabil ilmi, untuk menuntut ilmu. Poinnya di situ adalah bahwa penuntut ilmu ini bermusyawarah
tentang bagaimana menuntut ilmu, dan dia akan pergi ke Bukhara, ke salah satu kota tempat di sana banyak ahlul ilmi. Penting bermusyawarah ini agar dia bisa mengetahui ya, tempat mana yang bisa dia kunjungi, dia tinggali, kemudian syekh siapa yang bisa dia ambil ilmunya. Mengapa demikian? Karena jangan sampai dia salah di dalam mengambil guru. Karena guru itu adalah mempunyai posisi yang sangat penting. Guru adalah bagi seorang talibul ilmi adalah seperti orang tua. Seperti orang tua. Karena dia yang akan menurunkan ilmunya kepada kita. Nasab ilmu kita itu adalah tergantung daripada guru kita. Ya, kita misalnya belajar dari siapa? Dari guru kita. Nah, guru kita belajar dari siapa? Dari gurunya lagi. Kemudian juga bahwa seorang guru akan mempengaruhi keadaan murid, atau seorang ustadz akan mempengaruhi murid-muridnya, para tulabnya ya, akan mempengaruhi. Kalau dia bergaul secara intensif, bergaul secara banyak begitu, maka dia akan terpengaruh dalam sisi perangainya, sifatnya, karakternya, bahkan sampai cara berbicaranya, cara berjalannya. Mungkin saja murid itu akan terpengaruh dengan gurunya. Baik, lanjutkan. Wa hakadha yanbaghi an yushawira fi kulli amrin. Demikianlah seyogianya, sepatutnya seseorang itu bermusyawarah, yaitu penuntut ilmu bermusyawarah fi kulli amrin, dalam segala perkara. Karena apa? Karena memang perkara-perkara yang kita hadapi ini butuh dengan solusi-solusi. Atau permasalahan yang kita hadapi butuh dengan solusi, di mana mungkin saja ketika kita pikirkan sendiri solusinya tidak kita dapatkan, atau di situ kita belum berpengalaman. Ya, maka kita perlu pengalaman orang lain. Ya, di antaranya ketika kita menuntut ilmu, maka kita perlu dengan nasihat, pengarahan, pengalaman dari guru kita. Maka kita bertanya kepada mereka yang sudah belajar lama. Ketika kita mulai belajar, ya, misalnya kita mencari guru, siapa yang bisa kita ambil gurunya, ya, ilmunya ya, dari guru tersebut. Maka berangkatlah kita sesuai dengan petunjuk dari orang yang kita percayai. Fa inna Allah Ta'ala amara rasulahu alaihi salatu wassalam bil musyawarati fil umur. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk bermusyawarah fil umur, dalam berbagai macam perkara. Bukan hanya satu perkara, dalam berbagai macam perkara. Ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 159. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah kepada mereka dalam suatu perkara. Ya, perkara apa saja? Ya. Rasul alaihi salatu wassalam kita tahu tentang kedudukannya, tentang kecerdasannya, tentang hikmahnya. Pokoknya Rasul alaihi salatu wassalam itu kan pribadi yang sempurna. Dan kita tidak bisa menyamai ya, apa yang ada pada diri Rasul alaihi salatu wassalam. Walaupun mungkin ya, beberapa sisi atau beberapa bagian yang sangat kecil mungkin kita bisa tiru. Kalau dari sisi madhar, maksud madhar ini adalah tampilan, mungkin saja kita bisa meraba dan mungkin kita bisa meniru sedikit ya dari penampilan Rasul alaihi salatu wassalam. Tapi dari sisi kepribadian dan yang lain-lainnya, ya belum tentu kita bisa meniru Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam secara sempurna. Nah, Rasul Alaihi Wasallam yang segitu hebatnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bermusyawarah.
Nah, ini menunjukkan bahwa musyawarah ini adalah bagian daripada sunnah alaihi salatu wassalam, ya. Tariqatul Rasul alaihi salatu wassalam dalam berbagai macam sisi, ya. Bahkan beliau alaihi salatu wassalam bermusyawarah itu bukan hanya dengan para sahabat yang laki-laki, akan tapi beliau juga bermusyawarah dengan istri-istri beliau. Ya. Baik, kita lanjut. Walam yakun ahadun aftana minhu. Tidak ada seorang pun yang lebih cerdas daripada Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, Rasul alaihi salatu wassalam itu adalah aftan, ya, lebih cerdas, lebih pandai. Wa ma'a dzalika umira bil musyawarah. Bersamaan dengan hal tersebut, yaitu Rasul itu pandai, Rasul itu adalah penuh dengan hikmah, bahkan sejak kecil beliau alaihi salatu wassalam sudah dibelah dadanya, dibersihkan hatinya, kemudian dimasukkan hikmah ke dalam hatinya. Tapi tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermusyawarah. Wa kana yushawiru ashabahu fi jami'il umur. Beliau alaihi salatu wassalam dahulu bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam berbagai macam perkara, bahkan di dalam seluruh perkaranya. Hatta, ya, hawaij al-bait, sampai dengan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Al-bait yaitu kebutuhan yang ada di rumah. Beliau bermusyawarah. Ini menunjukkan bahwa musyawarah itu adalah sangat penting, apalagi berkaitan dengan masalah yang besar atau masalah yang utama, seperti misalnya talabul ilmi. Talabul ilmi adalah perkara yang agung, perkara yang utama. Maka sudah sewajarnya kita itu bermusyawarah dengan orang yang memang mempunyai pengalaman, ya. Ini di sini penting adalah dari sisi pengalaman. Karena apa? Karena pengalaman itu adalah tidak bisa kita kejar. Kalau ilmu mungkin saja bisa kita kejar, hafalan bisa kita kejar orang lain tersebut. Tapi kalau masalah pengalaman, ya tentu kita tidak bisa mengejar kecuali kita melakukannya. Melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang memang sudah mendahului kita. Nah, mereka yang telah mendahului kita bisa memberikan pelajaran, pengalaman untuk kita. Qala Aliun karramallahu wajhah, berkata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu taala anhu, ya, ma halaka mru'un an musyawaratin. Tidak akan celaka, tidak akan binasa seseorang yang bermusyawarah. Ya. Jadi seseorang yang bermusyawarah itu tidak akan celaka. Kenapa? Karena dia akan menerima masukan-masukan dari orang. Yang masukan-masukan itu atau pendapat-pendapat itu terkadang tidak terlintas di dalam pemikiran kita. Walaupun kita cerdas, ya, tapi ternyata ada pendapat yang mungkin lebih tepat. Ya. Nah, ini sering kita tidak menyadari bahwa pemikiran kita secerdas apapun terbatas. Dan pengalaman kita tentu berbeda dengan pengalaman orang lain. Sehingga ketika kita bermusyawarah dengan orang lain, maka kita akan mendapatkan ilmu dari orang lain, pengalaman dari orang lain yang belum tentu kita mengalaminya atau tidak terlintas di dalam pemikiran kita. Kila, ada yang mengatakan, an-nasu rajulun tamun wa nisfu rajulin wala syai'. Kata beliau bahwa manusia itu terbagi menjadi beberapa. Pertama adalah rajulun tam, laki-laki yang sempurna. Ya, jadi seorang laki-laki yang sempurna ini namanya rajulun, yang sempurna, tam. Wa nisfu rajulin, yang kedua adalah setengah laki-laki. Gimana nih setengah laki-laki? Nisfu rajulin. Wala syai', dan yang ketiga adalah tidak ada sesuatu pun yang dia miliki. Wala syai', tidak ada apa-apanya, begitu.
Farrajulu, maka ar-rajul yaitu laki-laki yang sempurna itu, ar-rajul at-tam, sempurna. Man lahu ra'yun sa'ibun, siapa yang dia itu mempunyai akal yang cerdas, ra'yun sa'ibun, akal yang cerdas, akal yang bisa berpikir, ya, dan pendapatnya itu biasanya tepat, ya, ra'yun sa'ib. Wa yushawirul uqala, kemudian dia bermusyawarah dengan orang-orang yang berakal. Jadi dia ini cerdas dan dia bermusyawarah. Nah, ini disebut dengan rajulun at-tam. Kemudian yang kedua, wa nisfu rajulin, setengah laki-laki. Siapa dia? Man lahu ra'yun sa'ib, seseorang yang mempunyai pemikiran yang matang, ya, pemikiran yang cerdas. Lakin la yushawir, akan tapi dia tidak bermusyawarah. Nah, ini disebut setengah. Jadi dia itu punya kecerdasan, tapi dia tidak bermusyawarah. Disebutnya adalah rajulun atau nisfu rajulin, setengah daripada laki-laki. Mengapa disebut setengah? Karena secerdas apapun tetap bahwa akal itu terbatas, pemikiran itu terbatas. Di mana permasalahan-permasalahan yang ada seringkali datang sangat-sangat kompleks, ya, atau banyak, ya, atau susul menyusul, atau rumit begitu, ya. Yang perkara-perkara itu menguras pemikiran kita. Nah, ketika kita bermusyawarah, maka kita akan mendapatkan masukan, mendapatkan pendapat-pendapat orang lain, pemikiran-pemikiran orang lain, yang terkadang pemikiran itu tidak terlintas di dalam pemikiran kita. Ya, ini sebutnya nisfu rajul, karena dia cuma setengah, hanya berdasarkan dan juga bersandar kepada diri sendiri. Au yushawiru, atau dia bermusyawarah, walakin la ra'ya lahu, akan tapi dia tidak punya pendapat. Ya, dia bermusyawarah akan tapi dia tidak punya pendapat, atau misalnya mentok, ya, pemikirannya itu mentok, sudah buntu begitu. Kemudian dia bermusyawarah. Nah, itu berarti dia hanya bersandar kepada satu, ya, yaitu orang lain dalam sisi musyawarah gitu. Kalau tadi orang yang sempurna adalah dua-duanya. Dia punya pendapat, dia punya pemikiran, kemudian pemikirannya ini dibandingkan dengan pemikiran orang lain. Kemudian nanti akan diambil dan ditarik satu kesimpulan, dan dia akan bisa bersikap dengan berbagai macam pendapat itu, dan kesimpulannya kemudian insya Allah itu adalah lebih tepat begitu. Kemudian yang ketiga, wala syai', dia tidak punya sesuatu pun, bukan siapa-siapa. Man la ra'ya lahu, dia tidak punya pendapat, ya, dia tidak punya pemikiran, ya, atau akalnya misalnya sudah mentok, tidak tahu gitu. Wala yushawir, tapi dia juga tidak bermusyawarah, ya, dia tidak dapatkan apa-apa karena dari dirinya dia tidak punya kemampuan, bukan orang cerdas, gitu. Tapi dia pun tidak mau musyawarah dengan orang lain. Nah, kalau orang seperti ini dia bertindak, maka tindakannya adalah akan kacau, ya, akan ceroboh, ya, karena asal saja begitu, ya. Tapi kalau dia bermusyawarah, insya Allah dia akan mendapatkan solusi, dia akan mendapatkan pendapat orang lain, dan dia mendapatkan masukan-masukan sehingga dia bisa melakukan sesuatu sesuai dengan yang semestinya. Ini musyawarah. Jadi penting, ya, musyawarah. Waqala Ja'far As-Sadiq li Sufyan Ats-Tsauri, berkata Al-Imam Ja'far As-Sadiq kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Nah, ini dua-duanya ini adalah imam-imam besar nih, ulama-ulama besar, ya.
dari kalangan fuqaha dan juga dari kalangan muhaddisin. Kata beliau, syawir fi amrika alladhi yakhshawna Allah Ta'ala. Al-Imam Ja'far As-Shadiq mengatakan kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, bermusyawarahlah dalam perkaramu apa saja. Siapa yang diajak musyawarah? Alladzina yakhshawna Allah Ta'ala. Yaitu orang-orang yang mereka itu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan di sini, orang yang diajak bermusyawarah adalah orang yang takut kepada Allah. Siapa mereka yang takut kepada Allah? Al-ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ya. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalangan hamba-hambanya adalah ulama. Ya. Kenapa juga dengan orang yang takut kepada Allah? Karena orang yang takut kepada Allah itu akan berhati-hati. Setiap huruf yang keluar dari mulutnya akan dia pertimbangkan. Apalagi dia ingin memberikan pendapat, solusi, atau nasihat untuk orang lain yang kemungkinannya nanti akan dilaksanakan, akan dikerjakan, akan diamalkan. Kalau yang dia sampaikan adalah satu kebenaran, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang berlipat ganda. Tapi kalau yang dia sampaikan adalah satu bentuk kesalahan dan ya misalnya bernilai dosa, wa na'udzubillah, dan ulama insya Allah jauh dari yang seperti itu. Nah, ini akan menyebabkan apa? Dosa yang berlipat ganda juga. Kenapa? Karena dia akan memberikan solusi masalah yang mungkin keliru. Nah, fa talabul ilmi min a'lal umuri ya, wa as'abiha. Menuntut ilmu itu adalah termasuk perkara yang paling tinggi dan perkara yang paling sulit. Begitu. Ini perhatikan, a'lal umur wa as'abiha. Mengapa demikian? Karena menuntut ilmu itu taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut taufik dari Allah, anugerah dari Allah, pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita perhatikan ya. Ada satu majelis ilmu ya, di satu daerah misalnya, di satu masjid. Itu tidak semua yang ada di sekitar masjid itu bisa datang dan mau untuk mengikuti majelis ilmu tersebut. Bahkan mungkin sedikit. Ya. Padahal dia mungkin saja sholat di masjid tersebut. Mungkin juga dia mengetahui tentang jadwalnya. Tapi dia tidak bisa. Bahkan malas. Bahkan lebih baik tidur. Atau lebih baik mungkin jalan-jalan. Atau yang lainnya. Berarti dia tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang datang dan menuntut ilmu di majlis tersebut, berarti dia diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakanatil musyawaratu fihi ahamma wa awjab. Maka ya, musyawarah dalam masalah menuntut ilmu itu adalah lebih penting dan juga lebih wajib. Nah, ini adalah sebagai langkah awal bagaimana seseorang menuntut ilmu. Ya. Wa qala al-Hakim rahmatullah alaih, berkata al-Hakim rahmatullah alaih, idza dhahabta ila Bukhara fala ta'jal fil ikhtilafi ila al-a'immah. Ini masih berkaitan dengan orang yang tadi yang diceritakan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Yang bahwa ada seseorang yang ingin pergi ke Bukhara, ingin talabul ilmi. Ya. Kata beliau, apabila kamu datang ke Bukhara, sudah sampai di sana, fala ta'jal. Maka janganlah kamu buru-buru.
fil ikhtilafi ilal a'immah, dalam duduk di para imam-imam yang berbeda-beda. Ya. Jadi jangan terburu-buru sekarang duduk ke Syekh Fulan, kemudian Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan. Jangan dulu langsung begitu. Bagaimana? Wamkus syahrain. Diam 2 bulan dulu. Hatta tata'ammal wa takhtar ustadan. Sampai kamu memperhatikan dan memilih seorang ustaz. Hatta tata'ammala wa takhtara ustadan. Sampai kamu memperhatikan dan memilih ustaz. Artinya perhatikan. Dia tanya ke sana kemari, tanya di kalangan para penuntut ilmu itu, misalnya Syekh A ini seperti apa? Bagaimana sikapnya, bagaimana sifatnya, bagaimana karakternya, bagaimana ilmunya, bagaimana metode pembelajarannya. Ya, dia tanya gitu. Dan bertanya kepada murid-muridnya, pengalamannya belajar kepada Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan, begitu. Tanya. Selama 2 bulan, begitu saja. Fa innaka in dhahabta ila alimin, sesungguhnya engkau apabila datang kepada seorang alim, ya, seorang guru, wa bada'ta bisabqi, kemudian kamu mulai belajar kepada orang tersebut, indahu di sisinya, fa rubbama la yu'jibuka darsuh, mungkin saja pelajarannya itu tidak menyenangkan dirimu. Tidak menyenangkan di sini misalnya adalah sisi kemampuan syekhnya, mungkin juga dari sisi penyampaiannya. Karena metode penyampaian dari masing-masing syekh, masing-masing guru itu beda-beda. Ada yang mungkin suaranya kecil, ada yang mungkin suaranya menggelegar, ada yang mungkin dia mempunyai banyak perhatian, ada yang mungkin dia itu adalah acuh tak acuh, ada yang mungkin dia itu adalah galak, ada yang mungkin dia itu adalah ramah. Ini karakternya berbeda-beda. Tapi kalau kita sudah memilih, maka kita harus konsekuen. Dan di situ harus kita laksanakan, kita praktekkan adab kita terhadap guru kita. Bagaimanapun keadaan guru kita. Ya, bagaimanapun keadaan guru kita, sifatnya seperti apa, kita harus tetap beradab kepada beliau. Kenapa? Karena beliau adalah guru kita yang memberikan kepada kita ilmu. Kalau pas kita tahu dia galak ternyata, ya sudah sabar. Kalau dia itu adalah orangnya tidak perhatian, juga sabar. Ya. Karena kita sudah memilih. Ya. Nah, sebelum terjadi seperti itu, perhatikan dulu siapa yang ingin kita ambil ilmunya. Fatatrukahu, kemudian kamu meninggalkan dia. Artinya kita baru datang sebentar, belajar, kemudian tinggalkan. Keluar dari majelisnya. Fatadhaba ila akhar, kemudian kamu pergi ke syekh yang lain. Ya, di syekh yang lain juga, syekh yang B misalnya, ternyata menurut dia kurang enak juga, kurang nyaman juga. Karena dia begini. Nah, sebentar lagi, kemudian dia pergi lagi ke tempat yang lain. Ya. Fala yubaraka laka fit ta'allum, maka engkau tidak akan diberkahi di dalam belajar seperti itu. Jadi penting bagi kita pertama adalah memperhatikan, berpikir untuk mengambil seseorang sebagai guru. Agar jangan sampai kita belajar sebentar, pergi belajar sebentar, pergi belajar sebentar, pergi. Karena itu termasuk dalam kategori su'ul adab. Su'ul adab. Adab yang jelek. Ya. Kita apabila ingin pergi dari guru kita itu setelah dapatkan izin dari guru kita. Ya, misalnya kita belajar kepada Ustadz A. Kita belajar. Ya. Setelah kita belajar lama, kita belajar, kemudian kita minta izin kepada Ustadz kita ini. Ustadz, ana mau belajar kepada yang lain. Bagaimana pendapat antum misalnya begitu. Nah, kemudian nanti ustadznya akan menyampaikan pendapatnya. Oh, kamu belum selesai nih kitab ini.
Lebih baik kamu selesaikan dulu misalnya. Ya sudah, kita selesaikan dulu kitab tersebut. Oh, misalnya kamu harus mengabdi dulu. Ya kita ngabdi dulu. Sesuai dengan permintaan dari guru kita, ustadz kita. Oh boleh, kamu langsung belajar. Kepada siapa ustadz misalnya? Oh ya kepada ustadz fulan. Nah, alhamdulillah diberikan solusi dan ditunjukkan siapa yang bisa kita ambil ilmunya. Barulah kita pergi. Nah ini namanya adab ya, dalam menuntut ilmu. Jangan sampai kita itu datang tidak beradab, tiba-tiba datang, pergi juga tanpa permisi, tiba-tiba pergi begitu saja. Nah ini seorang santri atau seorang penuntut ilmu yang tidak mempunyai adab. Dan yang seperti itu biasanya adalah tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmunya. Wa na'udzubillah. Fata'ammal fi syahrain. Perhatikan ya selama dua bulan ini. Fi ikhtiyaril ustad, untuk memilih ustad. Wa syawir hatta la tahtaja ila tarkihi wal i'radi anhu. Bermusyawarahlah sampai kamu tidak butuh kepada meninggalkan guru tersebut. Jadi tidak harus meninggalkan guru itu. Ya. Kenapa kita cocok ya kepada guru tersebut, kepada ustadz tersebut, cocok kita. Di mana ustadz tersebut sesuai dengan apa yang kita inginkan, sisi karakternya, sisi ilmunya, atau sisi yang lainnya. Wal i'radi anhu, dan berpaling darinya. Jadi kita tidak butuh untuk berpaling. Ya, jadi kita akan tenang, kemudian terus menuntut ilmu. Fatathbuta indahu, kemudian kamu akan terus bisa istiqamah untuk belajar di sisi beliau, hatta yakuna ta'allumuka mubarakan, sampai belajarmu itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tantafi'a bi'ilmika katsiran, dan engkau bisa banyak mengambil manfaat dari ilmumu tersebut. Nah ini pentingnya kita memperhatikan, berpikir, kemudian juga adalah bermusyawarah agar kita mendapatkan guru atau ustadz yang cocok. Wallahu ta'ala alam. Demikian ikhwas sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum jami'an. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.